Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 456. Di Wuxing Square, karena penampilan Tang Yi yang luar biasa, murid-murid mengucapkan umpatan, terdiam lemas, mereka tampaknya ketakutan oleh Tang Yi, karena mengalahkan Xing Ping, atau mungkin karena bakat Tang Yi, menakuti mereka. Semua orang juga manusia, tetapi bukan monster, bagaimana bisa begitu berbeda? Jika melihat kembali buku seni bela diri, lalu dapat mempelajari dua keterampilan seni bela diri spiritual, dan dapat menampilkannya untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa, apakah ini masih manusia? Penjahat. Bukankah roh jahat itu cukup untuk menggambarkan Tang Yi? Di platform tinggi, lebih dari selusin penguasa istana di setiap istana juga takut dengan metode Tang Yi. Sebelumnya, mereka juga berpikir bahwa dengan mengirimkan Master Hall, mereka bisa mengalahkan Tang Yi. Tetapi dengan berlalunya waktu, ketika kekuatan Tang Yi terungkap, mereka semakin menemukan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Tang Yi hanya dengan satu orang, atau hanya beberapa orang. Tang Yi terlalu kuat. Sejauh ini, siapa yang membiarkan Tang Yi melakukan lebih dari 3 gerakan? Tidak ada. Yang kelima dari pemerintahan asing, dan Chu Mingyue, yang sebelumnya, Tang Yi mengalahkan tanpa satu gerakan. Lei Moze, penguasa istana, Tang Yi hanya menggunakan satu trik. Tang Xingping, penguasa istana Qiang, menggunakan 2 trik. Melihat kemudahan Tang Yi, jika bukan karena dia menggunakan kekuatan mental dan keterampilan seni bela diri Dengong, mungkin dia akan bisa mengalahkan Chong Xingping tanpa 2 gerakan. Dengan kata lain, kekuatan Tang Yi saat ini bukanlah kekuatan yang nyata, kekuatannya harus di atas kinerja dan lebih kuat. Memikirkan hal ini, para penguasa istana tidak lagi menganggap Tang Yi sebagai lelucon dalam menantang mereka pada saat yang sama, dan tidak berani mengatakan bahwa Tang Yi sombong. Omong kosong, bisakah kekuatan seperti ini menjadi sombong? Jika ini juga arogansi, lalu apa itu? Bagaimana, sekarang tuan dari aula utama dapat menembak bersama? Kamu tidak bisa menjadi lawanku satu per satu. Tang Yi memandangi masing-masing tuan istana dan berkata dengan ringan. Wajah itu penuh percaya diri. Tentu saja, wacana ini kedengarannya agak dibenci untuk arti para empu istana, tapi Tang Yi benar-benar mengatakan bahwa dia masih memiliki beberapa keberatan. Jika dia bukan dari Sifu, jika dia bukan penguasa Sifu, dia mungkin bahkan lebih arogan dalam sikapnya, dan kata-katanya akan lebih tanpa ampun. Apakah lusinan penguasa adalah lawan Tang Yi? Haha. Bagaimana bisa? Tang Yi, aku mengenali kekuatanmu. Cerita bersambung di bawah ini. Kekuatanmu memang sudah tersedia bagi kami. Ya, itu benar-benar murid jenius terbaik tahun ini. Aku menarik kata-kata yang mengatakan kamu sombong, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa untungnya, kamu tidak mengingat kata-kataku. Seorang jenius seperti kamu yang tidak memasuki istanaku adalah kerugian yang sangat besar bagiku. Di usia muda, kamu bisa bertarung dengan tingkat Master Hall, dan pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, Tang Yi, kamu bisa terkenal di seluruh pemerintahan asing. Para master istana saling melirik, dan kemudian menganggukkan kepala untuk mengakui kekuatan Tang Yi. Jika Tang Yi mengatakan ini sebelum mengungkapkan kekuatannya, para penguasa istana tidak akan setuju dengan itu, dan mereka masih akan menganggap Tang Yi sebagai arogan dan sombong. Tapi setelah Tang Yi mengalahkan Lei Moze dari istana dan Chong Xingping dari istana Qiang, mereka tidak lagi berpikir begitu. Mereka sudah tahu bahwa kekuatan Tang Yi tidak terduga, mengetahui bahwa Tang Yi memang memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Jadi Tang Yi mengatakan ini, bukan kesombongan sama sekali, ini adalah kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Selain mengenali kekuatan Tang Yi,
pada saat yang sama, para penguasa istana juga memiliki keputusan di hati mereka. Memutuskan untuk bertarung bersama dan melawan Tang Yi. Meskipun mereka akan kehilangan muka pada saat yang sama, akan ada yang mengatakan bahwa begitu banyak tuan rumah tidak hanya menggertak yang kecil, tetapi juga menggertak bersama. Tetapi apakah Tang Yi murid biasa? Bisakah murid biasa memiliki kekuatan untuk menantang tuan? Karena itu, Tang Yi dapat dianggap sebagai keberadaan khusus pada saat ini. Terlebih lagi, saat ini, dua penguasa istana telah dikalahkan di tangan Tang Yi. Tang Yi masih menantang para penguasa istana pemerintah luar. Jika para penguasa istana pemerintah luar berperang bersama, apa yang dipikirkan orang lain? Bagaimana orang lain akan menertawai para penguasa istana di luar istana? Saya takut bahwa penguasa istana di istana luar adalah kata-kata seperti pengecut, bukan? Ini terdengar lebih mengerikan daripada intimidasi dan intimidasi. Dengan kata-kata seperti menindas yang kecil dan menindas murid, mereka juga dapat menjelaskan bahwa Tang Yi berbeda, kuat, dan tidak tertandingi. Tetapi bagaimana menjelaskannya jika mereka tidak berani pergi? Tidak ada cara untuk menjelaskan. Oleh karena itu, para pemilik istana di kota-kota lain harus mengambil tempat ini dari Tang Yi, dan mereka harus pergi bersama untuk mempertahankan reputasi mereka. Apa yang terjadi dengan melawan Tang Yi bersama? Tang Yi sangat istimewa, sangat kuat, tidak memalukan bagi mereka untuk bergabung dengan para penguasa istana di kota-kota lain. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah berpikir jernih, semua penguasa istana di luar rumah sangat dekat dengan Tang Yi. Dua penguasa istana telah dihapus. Pada saat ini, ada 17 orang yang tersisa di istana provinsi lain, 17 lawan 1. Terima kasih kepada tuan-tuan istana untuk pujian mereka pada Tang Yi. Tang Yi tidak akan mengecewakan tuan-tuan istana dan orang dewasa. Kata Tang Yi ringan. Segera, dia melengkungkan tangannya ke istana utama untuk menunjukkan rasa hormat, dan kemudian berdiri dengan bangga lagi. Tampaknya dia memberi tahu para empu istana bahwa ia sudah siap dan para empu istana bisa pergi. Ayo pergi. Melihat Tang Yi bergerak seperti ini, ada teriakan nyaring dari Hall Master. Dikatakan bahwa puluhan raja dengan cepat bergegas ke Tang Yi satu persatu dan menembak pada saat yang sama. Meskipun penguasa istana berusia tua, tetapi kekuatan mereka tidak tua. Selain itu, karena semua orang dulunya adalah hubungan saudara ipar di rumah, setiap orang memiliki lebih banyak kontak dan memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain. Setelah mengerumuni Tang Yi, selusin Master Aula bekerja sama dengan sangat diam-diam, membentuk semacam formasi serangan misterius yang mendalam, dan mendekati Tang Yi Wei dalam situasi berbentuk kipas. Lebih dari selusin orang, baik dengan pedang, dengan berbagai senjata, atau dengan tinju berbagai warna, atau memancarkan niat membunuh yang tak terbatas, telah menggunakan metode unik mereka sendiri. Ledakan. Bum bum bum. Suara menerobos udara bergema nyaring, dan cahaya yang menyilaukan menyebar, dan ledakan niat membunuh meledak ke segala arah. Serangan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya, seni bela diri yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti Tang Yi. Tidak peduli apakah itu gelombang dorongan atau ofensif, lebih dari selusin Master Aula tidak dapat dibandingkan dengan Tang Yi. Dalam perbandingan ini, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak berpikir Tang Yi bisa memenangkan lebih dari selusin Master Aula. Tapi, dihadapi dengan serangan lebih dari selusin Master Aula Panglima Perang, Tang Yi benar-benar tidak mengubah wajahnya. Dia terlihat tenang. Chapter 457. Pada saat ini, Tang Yi, seluruh orangnya tampak seperti orang yang berbeda. Dia tidak lagi terlihat biasa, tidak lagi rendah, dan tampak sangat tinggi. Seluruh orang tampaknya menjadi gunung besar, gunung yang tak terhentikan dan tak tergoyahkan. Kejutan mental. Tang Yi menyesap pelan. Mendadak. Wows. Cerita bersambung di bawah ini. Tubuh Tang Yi bergetar sedikit,
semburan energi yang ganas, dan lebih mengerikan, meledak ke segala arah. Gelombang ini keras, dan menjadi lebih keras, tampak lebih menakutkan dari saat Tang Yi berurusan dengan Lei Moze dan Chong Xingping sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritual dan seni bela diri Tang Yi baru saja dipelajari, kekuatan spiritual Tang Yi yang telah diolahnya tingginya 32 lantai, yang setara dengan kekuatan level Zonzong. Itu benar, bukan? Lantai 32. Pada awal pembelajaran dan konsentrasi Tang Yigang, ketika ia baru saja membuka panel kekuatan spiritual yang ditampilkan adalah 23, yang merupakan lantai ke-23. Namun, pada saat itu, Tang Yi hanya kekuatan tingkat Panglima Perang, tapi sekarang, dia adalah kekuatan tingkat Panglima Perang. Dengan peningkatan level yang eksplosif, kekuatan spiritual Tang Yi juga meningkat dengan peningkatan level yang eksplosif, dan saat ini mencapai lantai ke-32. Hanya dalam 1 bulan, kinerja spiritualnya telah dipromosikan ke 9 level berturut-turut. Saat ini, kekuatan spiritualnya lebih tinggi daripada beberapa master istana di Istana Dui, dan bahkan lebih tinggi dari 3 utusan khusus, atau beberapa murid elit provinsi bagian dalam yang mengambil kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual lantai 32 adalah tingkat ini. Harus dikatakan bahwa di Gedung Barat, Tang Yi sudah dianggap sebagai tingkat atas. Seseorang yang dapat memiliki kekuatan mental lebih tinggi dari Tang Yi dapat menghitung dengan 1 tangan. Dia sekarang dianggap sebagai tingkat guru spiritual, sangat kuat. Seni bela diri kekuatan spiritual asli sangat kuat, lebih unggul dari kekuatan seni bela diri biasa, ditambah Tang Yi sekarang memamerkan seni bela diri inferior kelas dunia, dan Tang Yi sendiri memiliki 32 lapisan penanaman spiritual, dengan semua ini ditambahkan, seberapa mengerikankah kekuatan yang bisa meledak? Bagaimana kekuatan semacam ini dapat ditahan oleh para Master Aula? Ketika kekuatan teknik, kejutan spiritual, meletus, tidak peduli berapa banyak penguasa istana di depan Tang Yi, tidak peduli apa kekuatan mereka, dan tidak peduli apa seni bela diri atau serangan yang mereka gunakan saat ini, itu tidak akan membantu. Di depan arus spiritual ini, para penguasa istana pemerintah asing sama rapuhnya dengan semut. Setelah dilanda arus deras, mereka kehilangan kemampuan untuk menyerang, melawan, dan kehilangan kesadaran. Jika Tang Yi berpikir pada saat ini, selama pikirannya bergerak, ia dapat sepenuhnya melenyapkan semua penguasa istana di kota-kota lain, atau membuat mereka kehilangan kesadaran dan menjadi idiot. Ini lebih mudah daripada makan dan tidur, tanpa usaha apapun. Tentu saja, Tang Yi pasti tidak akan melakukan ini. Jika dia melakukan ini, maka semuanya berada di luar kendalinya. Karena itu, ia hanya mengendalikan badai yang dihasilkan oleh semburan spiritual untuk menyerbu semua penguasa istana, dan tidak melukai tuan istana 1 sen pada suatu waktu. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan cara ini, penguasa istana, seperti lawan di Tang Yi sebelumnya, diusir dari ring oleh Tang Yi dan jatuh ke tanah 1 demi 1. Tang Yi, sekali lagi mengalahkan penguasa istana di luar istana. Dan masih mengalahkan 17 orang sekaligus. Wow! Melihat adegan ini, gelombang kegemparan terdengar lagi di Wuxing Square, kaget, megap-megap, dan ketakutan. Meskipun semua orang memiliki beberapa spekulasi sebelumnya dan berpikir Tang Yi kemungkinan akan berhasil, semua orang masih terkejut melihat begitu mudahnya kesuksesan Tang Yi saat ini. Semua orang tidak menyangka bahwa seorang murid Dui Gong begitu kuat, kekuatan spiritual dan kekuatan Di Gong begitu kuat, bahwa bahkan selusin penguasa istana di istana ketujuh dari rumah luar tidak bisa menahannya, yang terlalu menakutkan terlalu. 17 kaisar perang benar-benar kalah dari murid asing, dan hanya menggunakan 1 trik. Ini sungguh luar biasa. Dalam adegan ini, banyak orang berbicara, banyak orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, banyak orang menatap mata Tang Yi, penuh kekaguman, penuh pemujaan, penuh ketakutan.
Jika kejutan yang dibawa Tang Yi kepada semua orang sebelumnya adalah 9 poin, maka sekarang 20 poin kejutan. Ketika semua orang terkejut, Tang Yi memalingkan kepalanya lagi melihat ketiga utusan itu dan bertanya. Tiga utusan itu, sekarang saya sudah berdiskusi dengan para penguasa istana di provinsi lain. Dan telah memenangkan kemenangan, saya tidak tahu apakah saya dapat menantang ketiga utusan sekarang. Jumlah. Dikatakan bahwa ketiga utusan itu terpana. Kemudian, Xiang Tianhe memandang Tang Yi dengan tatapan yang luar biasa. Utusan Chuang Xuan mengerutkan kening dan memandang Tang Yi dengan ketidakpuasan. Utusan khusus Gong Lian memandang Tang Yi dengan penuh minat. Tak satu pun dari ketiga itu berpikir bahwa Tang Yi benar-benar ingin menantang mereka, dan ia baru saja memenangkan para penguasa istana di istana luar, dan kemudian segera menantang mereka, yang dia terlalu cemas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menantang ketiga utusan itu sekarang. Tang Yi bertanya lagi setelah melihat ketiga utusan itu terpana. Tang Yi, kekuatanmu benar-benar sangat bagus. Aku tidak berharap kamu bisa mengalahkan begitu banyak hal master di istana-istana pemerintahan luar, tetapi apakah kamu benar-benar ingin menantang ketiga utusan kita? Xiang Tianhe dikonfirmasi. Iya. Tang Yi mengangguk dengan serius, tanpa kata-kata tambahan, menunjukkan betapa teguhnya sikapnya. Yah, karena kita telah berjanji sebelumnya, dan kamu telah memenangkan lebih dari selusin Master Hall, dengan kekuatan ini untuk bertarung melawan kita, maka kita bertiga orang tua, yang enggan untuk bersantai dengan tulang-tulang tua, akan melawanmu. Xiang Tianhe hanya berjanji. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar janji Xiang Tianhe, Tang Yi melengkungkan tangannya dan berterima kasih, terima kasih, tiga utusan, atas prestasi Anda. Pada saat ini, Gong Liansheng melirik ke sekeliling, dan kemudian berkata, kekuatan kita terlalu kuat, tidak cocok untuk bertarung, Tang Yi, jika kita benar-benar ingin bertarung, mari kita pergi ke langit yang lebih tinggi, bagaimana menurut Anda? Bagus. Tang Yi tidak mau berpikir, langsung setuju. Chapter 458. Memang, ketiga utusan itu semuanya dari tingkat Zonzong, dan Tang Yi juga dari tingkat Zonzong. Orang-orang ini terlalu tinggi dalam level, dan setiap tembakan akan meledak dengan kekuatan besar. Platform tinggi Wuxing Square jelas tidak dapat menahan 4 pertempuran Zong yang sangat kuat. Jika pertempuran dilakukan di sini dan menara tinggi Istana Qiang dihancurkan, maka Istana Qiang akan menangis. Jadi, terbang ke langit untuk bertarung adalah pilihan yang bagus. Ini juga merupakan praktik umum dalam pertempuran utama. Segera setelah itu, ketiga utusan dan Tang Yi naik ke langit dan terbang ke langit, berdiri di atas langit. Tang Yi dan ketiga utusan itu saling berhadapan, dan perang akan segera dimulai. Di alun-alun 5 elemen di bawah ini, murid yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dan memandang 4 orang di udara, bersemangat, menantikan pertempuran. Para murid asli tidak optimis tentang Tang Yi, tetapi karena kekuatan Tang Yi terungkap, karena Tang Yi mengalahkan lawan-lawannya, dan ketika lawan-lawan Tang Yi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mereka sekarang menantang ke tingkat utusan khusus. Saya semakin mengagumi Tang Yi dan semakin menantikannya. Semua orang ingin melihat tingkat apa Tang Yi akan menjadi saat ini. Dia ingin melihat apakah kekuatan Tang Yi bisa mengalahkan utusan khusus, dan ingin melihat di mana batas Tang Yi. Lawan-lawan yang telah melawan Tang Yi dan dikalahkan oleh Tang Yi sekarang secara bertahap pulih kesadaran mereka, sadar, dan mereka juga melihat ke langit dan menyaksikan pertempuran. Meskipun Tang Yi menjatuhkan mereka dari atas ring sebelumnya, meskipun mereka tidak memiliki wajah yang baik, mereka masih mengagumi kekuatan Tang Yi. Tidak banyak ketidakpuasan dengan kehilangan Tang Yi. Bagaimanapun, kekuatan Tang Yi juga terlihat di mata semua orang. Bagaimana semua orang kalah, semua orang di tempat kejadian juga melihat dengan jelas, sehingga kalah dari Tang Yi tidak membuat malu. Selain itu, Tang Yi sekarang menantang tiga utusan.
Bukankah normal bagi seseorang yang menantang utusan untuk kalah darinya? Oleh karena itu, mereka yang dikalahkan oleh Tang Yi tidak hanya tidak membenci Tang Yi, tetapi menjadi lebih tertarik pada Tang Yi dan lebih memperhatikannya. Mereka juga sangat mengharapkan pertempuran berikutnya untuk diperjuangkan. Semua orang ingin melihat apakah Tang Yi bisa melangkah lebih jauh. Dia bahkan berharap Tang Yi mengalahkan ketiga utusan itu. Di langit. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, apakah kamu benar-benar ingin menantang kita bertiga sendirian? Xiang Tianhe bertanya pada utusan itu. Meskipun Tang Yi mengalahkan lebih dari selusin Master Aula, meskipun kekuatan Tang Yi memang sangat kuat, tetapi tiga utusan khusus mereka semua tingkat Zanzong yang kuat. Jika Anda keluar sendirian, Anda bisa mengalahkan selusin raja, tetapi itu tidak semudah Tang Yi, dan tidak bersih dan rapi seperti Tang Yi. Sungguh. Tang Yi mengangguk. Apakah kamu percaya diri? Utusan Xiang Tianhe bertanya dengan ragu lagi. Aku yakin. Tang Yi mengangguk lagi. Oke. Sekarang kamu bilang begitu, ayo bertarung. Karena Tang Yi begitu percaya diri, Xiang Tianhe dan utusan khusus tidak banyak bicara lagi. Dia menjabat tangannya dan menambahkan pedang panjang di tangannya, mengguncang pedang panjang dan mengguncang bunga pedang, dan dia siap bertarung. Oh, jangan lakukan itu sendiri. Di samping, utusan khusus Chu Wengsuan mencibir dengan jijik ketika dia mendengar kata-kata penuh percaya diri dari Tang Yi, dan kemudian melepas sepasang sarung tangan dan meletakkannya di tangannya. Setelah mengenakan sarung tangan ini, tangannya sedikit mencubit dan menjadi kepalan, dan pada saat ini, dalam kepalanya, tiba-tiba ada 5 warna merah, kuning, biru, hijau, emas dan warna lainnya. Terlihat sangat luar biasa. Dan utusan khusus terakhir dari Gong Lian juga sedikit mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, 7 atau 8 senjata muncul di sisinya, dan kemudian berputar di sekitar tubuhnya di udara. 7 atau 8 senjata ini memiliki pisau, dan pedang, tombak, kapak. Setelah mempersiapkan perang, Gong Liansheng sedikit tersenyum pada Tang Yi dan berkata, Tang Yi, meskipun kekuatanmu sangat bagus, meskipun aku juga sangat optimis tentang kamu, tetapi kamu harus menantang kami, tetapi kamu harus datang dengan serius, kalau tidak jangan mencoba memenangkan kami. Singkatnya, saya tidak akan memberi Anda air. Saya tidak berpikir dua utusan lainnya akan melakukan hal yang sama. Itu benar. Utusan khusus Xiang Tianhe dan Chu Wengsuan mengangguk, memberitahu Tang Yi bahwa mereka tidak akan melepaskan air. 3 orang dewasa utusan tidak perlu melepaskan air datang dengan keterampilan nyata, jika tidak, Anda tidak akan menjadi lawan saya. Jawab Tang Yi dengan percaya diri. Kalimat ini sangat provokatif. Tentu saja, Tang Yi tidak berarti provokasi, tetapi kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Namun, Tang Yi berpikir begitu, yang lain tidak berpikir begitu. Pembicaraan hebat. Ingin ketiga utusan kita untuk bertindak bersama. Ya, biarkan aku melihat apa yang kamu miliki. Utusan khusus Chu Wengsuan mendengar kata-kata Tang Yi dan mendengar murid Tang Yi begitu provokatif. Dia sangat tidak nyaman. Setelah feasting, dia terbang ke arah Tang Yi terlebih dahulu. Oh, Sosok utusan khusus Chu Wengsuan di udara seperti kilatan cahaya, tetapi hanya melintas di depan mata semua orang, dan dia datang ke Tang Yi di depannya, kecepatannya sangat cepat. Cerita bersambung di bawah ini. Hanya ada beberapa master dengan kekuatan yang baik di bawah ini, yang dapat mengimbangi kecepatan utusan khusus Chu Wengsuan, yang lain tidak dapat melihat dengan jelas tindakan utusan khusus Wen Xuan, dan mereka bahkan tidak tahu di mana utusan khusus Chu Wengsuan. Wows! Qian Liuli. Setelah datang ke Tang Yi, utusan khusus Chu Wengsuan mengulurkan tangan kanannya dan meninju Tang Yi dengan satu pukulan. Pada tinjunya, kecemerlangan 5 warna langsung cerah, di antaranya kecemerlangan merah, kuning dan emas paling bersinar. Dikombinasikan dengan sarung tangan perak yang dikenakan oleh utusan Chu Wengsuan,
Pukulan ini seperti meteor berwarna mengkilap, yang terlihat sangat mendominasi dan luar biasa. Berdengung. Dalam perjalanan ke Tang Yi, karena nafas dahsyat yang dibawa oleh kepalan tangan dan gelombang energi yang menakutkan, ledakan suara terdengar di udara, dan gelombang kejut berbentuk kipas yang berpusat pada kepalan tangan muncul di kepalan tangan. Dengan cara ini, pukulan utusan khusus Chu Wengxuan ini memancarkan cahaya berwarna-warni ini, membawa gelombang kejut berbentuk kipas, dan meledak menuju Tang Yi. Chapter 459. Tang Yi melihat pukulan dari utusan khusus Chu Wengxuan, dan wajahnya tenang, tetapi kekuatan spiritual seni bela diri, badai recoil spiritual, meledak. Dengan, wow, kekuatan mental yang kuat menendang kembali ke utusan khusus Chu Wengxuan. Merasakan dampak dari kekuatan spiritual Tang Yi, utusan khusus Chu Wengxuan tidak panik. Dia berharap Tang Yi menggunakan kekuatan spiritual ini, jadi dia sudah lama memikirkan tindakan pencegahan dan persiapan. Melihat serangan pada tingkat mental, dia tersenyum sedikit, mendengus dingin, dan kemudian menjentikkan tangan kirinya untuk menemukan token emas kecil. Token emas ini disebut menolak jiwa, dan ini adalah harta kelas menengah. Satu-satunya perannya adalah mempertahankan mental, yang dapat bertahan melawan serangan lawan terhadap kekuatan mental. Tingkat pertahanan itu bisa menandingi kekuatan pengguna sendiri. Jika pengguna adalah seorang kaisar perang, maka penolakan roh dapat bertahan melawan dampak spiritual dari tingkat kaisar perang. Jika pengguna adalah sekte perang, maka penolakan roh dapat bertahan terhadap dampak spiritual dari tingkat kaisar perang. Utusan khusus Chu Wengxuan adalah Zonzong, jadi ketika utusan khusus Chu Wengxuan mengadakan penolakan roh, ini melangkah maju. Tiba-tiba, kekuatan mental dan seni bela diri, semua ofensif, badai kekuatan mental, diblokir oleh token emas kecil ini 3 meter jauhnya. Di depan utusan khusus Chu Wengxuan, Yellow Spirit Order, membentuk topeng energi kuning muda untuk melindungi utusan khusus Chu Wengxuan. Terlepas dari seberapa kuat Tang Yi, terlepas dari apakah badai recoil spiritual Tang Yi, adalah seni bela diri surgawi, di depan perisai kecil emas ini, semua serangan tingkat mental benar-benar maju. Tidak memiliki pengaruh pada utusan khusus Chu Wengxuan sama sekali. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah utusan Chu Wengxuan memblokir serangan mental Tang Yi, ia terus bergerak maju sambil memegang perisai emas kecil. Selain itu, dia tidak menyela serangannya, tangan kanannya selalu meremas pukulan, dan dia bergegas menuju Tang Yi. Baik. Tang Yi sedikit terkejut melihat bahwa serangan kekuatan mental tidak berpengaruh pada utusan khusus Chu Wengxuan, dan bahwa token emas di tangan utusan Chu Wengxuan benar-benar bisa menahan semua serangan mentalnya. Tentu saja, dia hanya sedikit terpana, dan segera dia pulih, dan kemudian sebuah pukulan menghantam utusan Chu Wengxuan. Tinju menengah. Wow. Karena serangan mental tidak berhasil, Tang Yi tidak memerlukan energi mental, lagi pula, keahliannya yang paling kuat bukanlah energi mental. Itu kepalan tangan. Kepalan tangannya yang besar. Dia makan pil semua atribut yang tak terhitung jumlahnya dan memakai tangan besi setelah power up yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, utusan khusus Chu Wengxuan tidak tahu di mana Tang Yi begitu kuat. Melihat bahwa Tang Yi dipaksa untuk berjuang keras, utusan khusus Chu Wengxuan mencibir. Dia sangat menghina, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi mengejek yang kuat. Dalam pandangannya, Tang Yi berani berjuang keras dengannya. Ini gila. Tindakan menemukan kematian. Dia adalah Zonzong, Zonzong asli, berapa banyak kekuatan yang harus ditinju Zonzong. Mustahil untuk membayangkan, bagaimana mungkin seorang murid dari pemerintah asing dapat melawannya. Dan seberapa besar Tang Yi, bahkan jika dia lebih kuat, dan bakatnya bahkan lebih tinggi, bahkan jika dia mengalahkan lebih dari selusin Master Aula Panglima Perang, dia hanya kuat, dan bagaimana dia bisa mencapai tingkat Panglima Perang. Tanpa mencapai level Zonzong, bahkan jika kekuatan serangannya bahkan lebih tinggi,
bagaimana dia bisa bertarung keras dengan Zonzong. Selain itu, pada saat ini, utusan khusus Chu Wengxuan masih merupakan seni bela diri tingkat atas. Kekuatan seni bela diri tingkat atas begitu kuat, dan diberikan oleh dia sebagai sekte perang. Kekuatan itu tak tertandingi. Bagaimana dengan pukulan Tang Yi? Tampaknya biasa, tanpa napas seni bela diri, itu hanya pukulan biasa. Bagaimana pukulan seperti itu bisa bertarung dengan pukulan utusan khusus Chu Wengxuan? Masih mau berjuang keras? Bukankah ini gila? Tidak hanya utusan khusus Chu Wengxuan berpikir begitu, bahkan utusan Xiang Tianhe dan utusan khusus Gong Liansheng yang belum melakukannya berpikir bahwa Tang Yi gila. Diperkirakan bahwa Tang Yi berani menemukan utusan khusus Chu Wengxuan untuk berjuang keras. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, kedua utusan memiliki rencana untuk menyelamatkan Tang Yi. Lagi pula, jika utusan khusus Chu Wengxuan dan Tang Yi benar-benar bentrok, maka kehidupan Tang Yi pasti tidak akan dijamin. Tang Yi sudah mati, jadi apakah Sifu kehilangan murid jenius? Salah satu murid yang kurang berbakat dari bakat semacam ini adalah kerugian yang sangat signifikan bagi Sifu. Beberapa utusan mereka gagal menyelamatkan murid-murid seperti itu, mereka pasti akan dihukum berat. Namun, melangkah maju untuk menyelamatkan. Meskipun kedua utusan itu tertarik, mereka tidak berdaya. Kekuatan seni bela diri utusan khusus Chu Wengxuan dikenal oleh dua utusan khusus lainnya. Bahkan jika dua utusan khusus lainnya, mereka tidak berani percaya diri, bagaimana dengan Tang Yi? Belum lagi perlunya menyelamatkan orang di langkah ini. Tidak bisa diselamatkan sama sekali. Kasihan. Kedua utusan itu menggelengkan kepala mereka terus-menerus, berpikir bahwa Tang Yi telah membuat keputusan yang tidak diketahui. Dia benar-benar memilih untuk berjuang keras dengan utusan Chu Wengxuan. Namun, tepat ketika kedua utusan itu mengira Tang Yi harus mati. Boom! Tinju Tang Yi dan utusan khusus Chu Wengxuan menabrak bersama, dan suara keras meletus. Namun, itu tidak terduga. Tang Yi tidak terbunuh oleh pukulan utusan khusus Chu Wengxuan. Selain itu, pukulan biasa dari Tang Yi, benar-benar meledak dengan kekuatan besar. Kekuatannya tidak tertandingi. Dibandingkan dengan pukulan cantik dari utusan Chu Wengxuan, itu tidak kalah. Ketika pukulan utusan Chu Wengxuan dan pukulan Tang Yi bertabrakan, karena kekuatan keduanya sangat kuat, muncul tiba-tiba, gelombang demi gelombang riak energi yang menyapu ke segala arah. Turbulensi energi dan napas teror menyebar seperti tsunami ke segala arah dari pusat tabrakan. Buntut dari kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan ini telah mempengaruhi seluruh Wuxing Square dan bahkan seluruh istana Qiangong. Terpengaruh oleh tabrakan antara utusan khusus Tang Yi dan Chu Wengxuan, dua utusan lainnya tidak berani terlalu dekat untuk menghindari pengaruh setelah kekuatan ini, sehingga mereka juga dengan cepat mundur dan berhenti 100 meter jauhnya. Tentu saja, kedua utusan itu dari level Zonzong, dengan kekuatan mereka masih dapat mundur dengan aman ke jarak yang aman di bawah dampak dari dampak besar ini. Namun, para murid di alun-alun 5 elemen di bawah tidak begitu beruntung, mereka tidak memiliki kekuatan semacam itu. Chapter 460. Di bawah pengaruh akibat yang disebabkan oleh tabrakan antara Tang Yi dan Chu Wengxuan, tekanan dari semua murid Sifu meningkat secara instan dan membuat tidak nyaman meskipun mereka semua mulai melawan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka masih dikejutkan oleh riak energi dan momentum kekerasan. Cerita bersambung di bawah ini. Para murid gemetaran, mereka merasa seperti batu besar di kepalanya, seberat kati. Banyak orang bahkan berkeringat dingin di dahi dan punggung mereka, dan basah kuyup, seolah-olah mereka telah jatuh ke kolam. Beberapa murid Sifu yang lemah bahkan tersapu setelahnya, dan dihancurkan ke tanah oleh momentum yang kuat, tidak dapat bergerak. Dan karena tekanan besar, mereka mulai meluap-luap manik-manik darah kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak menyedihkan.
Tentu saja, apakah ini sebuah lelucon untuk tabrakan tingkat Zonzong? Apakah itu sesuatu yang dapat dilakukan murid biasa? Untungnya, Tang Yi dan ketiga utusannya terbang tinggi ke udara, dan tidak bertempur di peron tinggi. Jika tidak, setelah pertempuran kuat Zonzong, para murid Sifu tidak bisa menanggung. Pada jarak yang begitu pendek, adalah mungkin bagi para murid untuk dibunuh setelahnya. Wow! Pada saat ini, setelah beberapa napas, pertempuran tingkat Zonzong di langit akhirnya memisahkan kemenangan dan kekalahan, dan sesosok makhluk dengan cepat terbang keluar. Namun, orang yang terbang bukan Tang Yi, tapi utusan khusus Chuang Xuan. Tang Yi, yang tidak diharapkan oleh dua utusan lainnya, benar-benar menang dalam pertarungan keras ini. Kemenangan. Setelah tabrakan, tubuh Tang Yi tidak bergerak seperti gunung, melayang di udara, seperti dewa perang yang tidak bisa dihancurkan, tak terkalahkan. Tapi utusan khusus Chuang Xuan, tubuhnya terbang tak terkendali, sampai ia terbang puluhan meter, ia berhenti, dan dihentikan oleh utusan Chuang Xuan di udara. Melihat penampilan utusan Chuang Xuan saat ini, dia melihat tinjunya telah benar-benar usang, dan sarung tangan perak tidak lagi memiliki kecemerlangan, dan menjadi rusak, tampak seperti mereka benar-benar hancur dalam pukulan sebelumnya dipotong, dan sudut mulut utusan khusus Chuang Xuan terus-menerus mengalirkan darah, yang tampak agak menyedihkan. Tampaknya dalam proses berkelahi keras dengan Tang Yi, dia menderita banyak cedera. Di Five Elements Square, ketika dampak energi dan tekanan berkurang, para murid Sifu Waifu tiba-tiba pulih, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di langit, mereka melihat Tang Yi mengambang di tempat tanpa bergerak, dan utusan khusus Chuang Xuan setelah terbang jauh dari jauh, semuanya tiba-tiba menunjukkan pandangan yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat siapa yang memenangkan kompetisi sekarang. Jelas, Tang Yi lebih baik daripada utusan khusus Chuang Xuan. Semua orang di Wuxing Square tidak berharap bahwa Tang Yi benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang utusan khusus, dan benar-benar dapat mengalahkan utusan khusus. Utusan khusus memiliki kekuatan tingkat Zonzong, Tang Yi mengalahkan utusan khusus, yaitu, Tang Yi memiliki kekuatan tingkat Zonzong. Berapa umur Tang Yi Cai? 15. 16. Pada usia ini, memiliki kekuatan level Zonzong. Ini mengerikan, bukan? Pada usia 15 dan 16 tahun, ia memiliki kekuatan tingkat Zonzong dan mampu menantang utusan khusus. Kemudian memberi waktu pada Tang Yi, lalu sejauh mana ia akan tumbuh. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tentu saja, meskipun hanya ada satu utusan khusus pada saat ini, Tang Yi hanya mengalahkan satu utusan khusus, tetapi itu juga merupakan hal yang sangat membanggakan. Ini juga cukup menakjubkan. Jika ini diucapkan kepada dunia luar, itu cukup untuk mengejutkan banyak orang, mengguncang banyak orang, dan membuat banyak orang kagum. Apalagi, siapa utusan khusus itu? Utusan khusus adalah sekte kuat tingkat Zonzong, dan juga Zonzong. Dapat dikatakan bahwa elit-elit beberapa kali lebih kuat daripada Zonzong eksternal. Tang Yi sebenarnya mengalahkan Zonzong Zanzong. Bukankah itu bangga? Anda dapat membual tentang itu. Di sisi lain, utusan khusus Chuang Xuan melihat pukulan kuatnya, tetapi dia dipukul mundur oleh Tang Yi, dan Tang Yi juga melukainya. Tiba-tiba, dia terkejut dan sangat terkejut. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, terbang kembali ke langit lagi, melayang di seberang Tang Yi, dan mulai menatap Tang Yi dengan tatapan kaget dan rumit. Awalnya, dia pikir Tang Yi hanya seorang murid jenius dari kota-kota lain. Dibandingkan dengan orang jenius biasa, Tang Yi hanya sedikit lebih kuat, dan bakatnya sedikit lebih tinggi. Namun, dia sekarang tahu bahwa ini bukan masalahnya. Tang Yi bukan hanya jenius. Melalui pertarungan, utusan khusus Chuang Xuan takut untuk meremehkan Tang Yi sama sekali, atau tidak berani memperlakukan Tang Yi sebagai murid biasa di Sifu,
dan sepenuhnya memperlakukan Tang Yi sebagai lawan dari level yang sama, dan juga lawan dari level yang sama yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Setelah hanya bertarung, dan merasakan kekuatan Tang Yi, utusan khusus Chu Wengxuan sudah tahu bahwa kekuatan Tang Yi tidak ada di bawahnya sama sekali, dan bahwa itu jauh lebih tinggi dari itu. Lagi pula, dalam tabrakan barusan, dia menggunakan keterampilan bela diri di lantai dasar dan juga menggunakan 7 tingkat kekuatan. Tapi bagaimana dengan Tang Yi? Tentu saja, ini hanya spekulasi utusan khusus Chu Wengxuan, tidak yakin. Utusan khusus Chu Wengxuan percaya bahwa Tang Yi sepertinya hanya meninju, dan tidak menggunakan seni bela diri. Namun, tanpa menggunakan seni bela diri, itu hanya pukulan biasa yang mendorongnya untuk terbang, yang terlalu besar. Apakah Tang Yi Cai remaja? Apakah level ini telah dicapai pada usia ini? Jika ada seni bela diri yang benar-benar tidak berguna, maka utusan Chu Wengxuan akan lebih terkejut, dan bahkan mungkin takut pada Tang Yi. Jika seni bela diri tidak berguna, Anda bisa mengalahkan seni bela diri dari pangkatnya yang superior. Bagaimana jika Anda menggunakan seni bela diri? Seberapa kuat itu? Hingga sekarang, utusan khusus Chu Wengxuan mulai berpikir tentang siapa Tang Yi dan apa yang ada di belakang panggung Tang Yi. Karakter seperti itu jelas bukan anak dari keluarga kecil. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa menjadi anak dari keluarga kecil? Di hadapan utusan khusus Chu Wengxuan, karena Tang Yi hanyalah anak dari keluarga kecil, dan karena ia merugikan kepentingan keluarga Chu, ia juga ingin menekan Tang Yi. Pada saat ini, ketika saya memikirkannya, saya tidak dapat membantu tetapi merasa sedikit lucu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.